Perkenalkan, nama saya Iqbal Safruddin. Saat ini saya merupakan dosen program studi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas di Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diri dosen dalam unjuk kerja tingkat perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Politik Indonesia Kontemporer. Pada mata kuliah ini ada semester ganjil untuk mahasiswa semester 5 di tahun ketiga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dengan total 16 pertemuan dalam satu semester. 14 pertemuan untuk penyampaian materi serta tugas mahasiswa yang dipresentasikan, 1 pertemuan untuk penilaian tugas akhir, dan 1 pertemuan untuk penilaian akhir semester. Adapun beberapa pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang yang pertama untuk mahasiswa dapat memahami dan kemampuan yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika politik nasional. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan serta menghayati realitas politik nasional sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, tentu mahasiswa dituntut untuk menguasai konsep-konsep teoritis maupun praktis yang relevan dalam melihat menganalisa fenomena politik nasional. Yang keempat, tentu mahasiswa harus mampu menganalisis secara politik nasional menjadi aspek utama yang harus dikembangkan. Kenapa? Agar mahasiswa dapat memahami secara kritis berbagai proses politik dalam kerangka sistem demokrasi. Yang kelima, mahasiswa diarahkan untuk mampu menerapkan nilai politik sesuai nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pembelajaran mata kuliah Indonesia Kontemporer terdapat 8 materi, diantaranya yang pertama bicara soal mengenai sistem pemerintahan pasca reformasi, yang kedua memahami corak dan dinamika kepartaian pasca reformasi, yang ketiga memahami interaksi antar lembaga, yang keempat memahami dinamika konsolidasi serta penguatan demokrasi, yang kelima memahami tentang kepemimpinan dan elit politik, keenam memahami kedudukan dan peranan birokrasi dan politik, yang ketujuh melihat dan memahami bagaimana peran militer dalam politik nasional, yang kedelapan mahasiswa memahami bagaimana konsep otonomi daerah, desentralisasi dalam pembangunan nasional. Dalam 8 pokok bahasan tersebut maka terbagi beberapa sub-CPNK sebagai berikut. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Di dalam pengajaran maka terdapat 3 aspek yang harus memang tersampaikan dalam konsep pembelajaran. Yang pertama yaitu delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment atau yang disingkat dengan DIA. Dalam proses kegiatan pembelajaran mengajar, saya menerapkan pendekatan student centered learning di mana mahasiswa didorong untuk aktif belajar secara mandiri, kolaboratif, diskusi, tanya jawab, dan serta terdapat penugasan. Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka di dalam kelas, khususnya antara mahasiswa yang mengambil serta dosen. Dalam upaya mengukur pencapaian mahasiswa, saya menerapkan ujian tulis sebagai satu syarat kelulusan dengan instrumen penilaian sebagai berikut. Adapun mahasiswa dikatakan layak lulus apabila mendapatkan nilai A sampai dengan C, maka apabila di bawah C atau C- itu dianggap tidak lulus. Nah, adapun untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Indonesia Kontemporer, yang pertama terdapat buku bahan ajar, yaitu yang saya buat buku Indonesia Kontemporer, dan juga yang kedua berupa buku-buku akademik yang lain yang relevan. Yang ketiga tentu dengan artikel dan jurnal-jurnal terakreditasi baik jurnal nasional maupun Sinta maupun jurnal internasional ataupun Scopus. Nah, adapun jurnal penelitian saya pun dipakai dalam untuk di mata kuliah ini. Nah, berdasarkan sumber-sumber tersebut maka tentu harus sesuai dengan relevansi pada mata kuliah tersebut. Dengan demikianlah seluruh pembahasan dalam kajian ini ditopang oleh literatur yang bertanggungjawabkan secara akademik. Demikianlah penjabaran rencana pembelajaran mata kuliah Politik Indonesia Kontemporer selama 1 semester. Adapun tema yang saya pilih dalam pembuatan video pembelajaran yaitu tentang dinamika partai politik pasca reformasi pada pertemuan keempat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, yang pertama, mahasiswa mampu memahami makna partai politik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa kedudukan serta fungsi daripada partai politik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa tentang corak dan bentuk partai politik. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa tentang model pengaruh dan penetrasi partai politik dalam kekuasaan. Demikianlah, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke,
Oke, apa kabar semuanya? Oke, teman-teman semua, ada di mahasiswa semua saya hormati, teman-teman. Mari kita berdoa dengan agama kepercayaan masing-masing sebelum kita memulai aktivitas kita perkuliahan pagi hari ini. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, Jonathan hadir. Oke. Rafli? Hadir, Pak. Siapa yang tidak masuk? Heno? Hadir, Pak. Yang nggak masuk siapa? Azam sama Ayah. Kemana? Ada kabarnya nggak? Ayah sakit. Udah sakit. Oke, Salsa masuk. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita akan bicara soal tentang dinamika partai politik pasca reformasi. Sebelumnya, di pertemuan awal saya sudah menjelaskan materi-materi yang akan kita bahas, dan hari ini pertemuan keempat setelah tadi teman-teman presentasi, maka saya izinkan untuk menambahkan materi yang akan saya sampaikan pada teman-teman untuk hari ini. Nah, oke, teman-teman, dinamika partai politik pasca reformasi. Nah, izinkan untuk bertanya, apa itu sebenarnya partai politik? Ada yang tahu? Angkat tangan. Sepatu Marif, silakan. Jadi partai politik ini merupakan sebuah wadah bagi siapapun untuk yang ingin terjun ke dunia partai politik. Oke. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya. Partai politik itu saya kira adalah sebuah instrumen Ya. yang diciptakan untuk menaungi segala macam aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat supaya dapat dibentuk nanti yang namanya kebijakan publik, Pak. Kebijakan. Oke. Silakan, ada lagi? Saya Pak, Ya. kita tahu bahwa partai politik itu ada dua kata, yaitu partai dan politik. Yang dimana partai itu berarti kumpulan orang-orang yang berkumpul untuk masuk ke dalam dunia politik, yang dimana saling berkumpul dan bermusyawarah bagaimana kita bisa caranya masuk ke dunia politik. Oke, tepuk tangan untuk ketiganya. Nah, kita coba untuk cek apa sebenarnya partai politik. Partai politik merupakan organisasi warga negara yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kebijakan. Jadi apa yang dijawab oleh teman-teman itu betul itu, ya. Artinya apa? Fungsi daripada partai politik atau pengertian daripada partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan. Dan itu memang tugas partai politik untuk menjalankan kekuasaan ketika dia memenangi pemilihan, ya. Dan dia menjalankan kekuasaan tuh, di negara manapun. Nah, yang berikutnya, menurut Prof. Miriam Budiarjo, bahwa partai politik merupakan satu kelompok yang terorganisir, ya. Saya ulangi lagi, satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya merupakan memiliki nilai orientasi, cita-cita yang sama. Dan tujuannya tetap satu, apa? Memperoleh kekuasaan. Nah, kekuasaan itu nanti tentu apa? Bukan berarti dia berkuasa lalu sewenang-wenang, tidak pula itu. Tetapi kekuasaan yang dijalankan untuk secara kebenaran, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang tentu untuk apa? Untuk masyarakat, untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Ya, jadi ini pengertian menurut Prof. Miriam Budiarjo bahwa tujuannya jelas kekuasaan politik, dan melalui kekuasaan dia melaksanakan daripada kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan publik yang tentu menyentuh daripada masyarakat. Yang berikut teman-teman, adapun kedudukan dan fungsi daripada partai politik. Nah, di dalam partai politik, bahkan di dalam undang-undang partai politik, bahkan di undang-undang dalam pemilihan umum, maka partai politik harus diisi 30% daripada keterwakilan perempuan. Dan itu suatu keharusan, wajib hukumnya. Kenapa ada azas ini? Untuk ada keterwakilan perempuan, tentu untuk masuk daripada fungsi gender tuh, ya, kuota perempuan. Walaupun sekali lagi dalam prakteknya memang pemilihan komisioner KPU, pemilihan komisioner Bawaslu tidak mewakili keterwakilan perempuan. Dan Anda bisa cek itu. Ya. Nah, yang berikut teman-teman, adapun daripada fungsi partai politik, yang menurut Gabriel Almond yang pertama, dia fungsinya sebagai sosialisasi politik. Nah, di dalam penelitian saya, di dalam Partai Politik Solidaritas Indonesia atau PSI, dia sudah melakukan itu. Ya, namanya Justin, ya, Pak Justin, anggota DPRD Dapil, saya lupa berapa, tapi dia pemilihan Jakarta Timur. Nah,
harus melakukan sosialisasi apa? Tentu banyak. Kalau dia di DPRD, maka fungsi partai politik mensosialisasikan daripada peraturan daerah. Kalau di pemerintah pusat banyak, ya undang-undang disosialisasikan. Ya. Nah, yang berikutnya rekrutmen anggota atau rekrutmen politik. Selain daripada sosialisasi, maka partai politik dia harus merekrut untuk menjadi anggotanya. Tentu keharusan. Kenapa? Kalau partai politik tidak melakukan itu, siapa yang mau jadi anggota partai politik? Nggak ada itu. Ya. Dan yang ketiga tentu ada partisipasi politik. Ya. Partisipasi politik artinya apa? Ada keterlibatan. Fungsi daripada partai politik itu adalah agar warga negara bisa terlibat, agar warga negara bisa ikut serta dalam apa? Banyak hal. Kebijakankah atau perumusan undang-undang, ya banyak hal. Jadi itu daripada fungsi partai politik adanya partisipasi. Dan yang berikutnya menjadi alat kepentingan, pemandu, ya atau pengarah kepentingan. Kenapa? Harus dilihat, katakan ada kebijakan yang memang kontra terhadap masyarakat. Dan you bisa lihat, teman-teman bisa lihat bagaimana partai politik dilihat apakah dia kepentingannya pro terhadap rakyat atau menjadi status quo daripada kekuasaan. Itu fungsi partai politik. Dan kalau kita lihat hari ini adalah bahwa fungsi partai politik kebanyakan adalah melakukan status quo dengan kekuasaan. Tidak ada yang membela masyarakat. Dan yang terakhir sebagai alat daripada komunikasi. Artinya apa? Bahwa partai politik dia harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi dua arah. Harus melakukan komunikasi dua arah antara penguasa atau pemerintah dengan masyarakat. Itu fungsi daripada partai politik. Yang berikutnya, nah ini. Kita sudah mengetahui apa itu partai politik. Maka di dalam prakteknya, corak dan bentuk partai politik. Nah, teman-teman harus pahami ini. Jadi, di dalam sebuah negara komunis pun, itu ada partai politik. Menurut Maurice Duverger ini, ya bukan Maureen ya, tapi Maurice Duverger itu. Kalau boleh itu kelas kalian. Nah, yang pertama ada sistem partai tunggal. Nah, satu partai dominan cenderung otoriter dan ini ada di Partai Komunis Cina PKC. Ya. PKC satu partai yang berkuasa di Cina. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah di dalam mekanismenya itu partai komunis maka otomatis dia otoriter? Enggak juga, karena di sana juga harus memilih, ya. Nah, yang kedua teman-teman, sistem dua partai, bipartai, dan ini hanya terjadi di Amerika, ya, di Amerika. Teman-teman bisa searching partai mana di negara mana, tugas teman-teman nanti yang melakukan sistemnya dua partai. Nah, kita ambil contoh di Amerika. Di Amerika Serikat itu partainya memang banyak. Tetapi dia menggunakan parlemen threshold yang begitu tinggi sehingga yang hanya berkuasa atau yang hanya masuk dalam parlemen itu hanya dua, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, Donald Trump hadir Partai Republik. Nah, dia berkuasa, oposisinya Partai Demokrat. Ya, bukan Demokrat Indonesia tapi Partai Demokrat di Amerika. Nah, yang berikutnya menurut Duverger yang ketiga adalah sistem multipartai. Nah, multipartai ini banyak. Ya, Indonesia ini multipartai yang menerapkan daripada banyak partai yang parlemen threshold-nya hanya kecil sehingga pada tahun 2024 kemarin termasuklah 10 partai politik yang masuk melenggang melaju ke dalam Senayan. Ya, ada yang tahu berapa parlemen threshold di Indonesia? Silakan buka HP-nya, internetnya, searching. Ada berapa? Berapa persen? Ya. Dan tentu dinamika ini akan dipengaruhi dari mana kebijakan di parlemen, di Senayan sebelum pemilu itu biasanya. Ya, berapa persen? Ada yang tahu? Berapa? 4%. Ya, 4%. Dan dinamikanya panjang. Ada ketika awal-awal 7%, lalu ada yang 8%. Bahkan Anda bisa searching itu bagaimana partai-partai besar itu, Golkar, bahkan Nasdem dengan PD, 7%, 10%. Ya, PDIP partai besar
dia diam-diam saja, tidak mau mengambil berapa persennya. Sehingga muncul deal-deal daripada komunikasi politik, ya 4% tadi. Maka yang terjadi hari ini, yang menang masuk dalam pemilihan parlemen. Nah, teman-teman, nah, yang berikutnya adalah bagaimana model pengaruh dan penetrasi partai politik tadi dalam konteks kekuasaan, dalam konteks pemerintahan. Yang pertama, bahwa kalau di Indonesia, maka koalisinya itu berbasis pada kepentingan, tidak pada ideologi. Kenapa? Kita bisa lihat di berbagai daerah, PKS bisa nyatu dengan PDIP. Kita bisa lihat bagaimana Golkar itu bisa bersatu dengan PSI, Golkar bisa bersatu dengan PDIP. Artinya apa? Berdasarkan kepentingan, not ideologi. Nggak ada. Lalu apakah partai buruh berideologi? Itu pertanyaannya. Walaupun dia belum lolos ya, tetapi di beberapa daerah di Papua partai buruh lolos untuk masuk tingkat DPRD-nya. Itu bisa dicek teman-teman. Nah, yang kedua, koalisi berujung pada perebutan kekuasaan dan memperumit atau mempersulit pengambil keputusan. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Ya, katakan bahwa gubernurnya pengen menggunakan konsep LRT. Ya, tetapi anggota DPRD-nya bilang kemahalan menggunakan LRT. Udah, busway aja. Nah, maka disitulah muncul, udah gabung, dinamikanya ada di sini. Ya. Nah, yang berikutnya, bahwa kebijakan, ya, kebijakan publik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh negara, itu cenderung elit dan orang kuat partai. Maka kalau Anda pernah lihat Bambang Pacul yang viral, dia katakan, lo gampang kuncinya kalau memang mau membuat hukuman perampasan aset atau hukuman mati, telepon ketua umumnya. Ya, ketua umumnya. Memang betul bahwa ketua umum itu menentukan kebijakan. Suka tidak suka, teman-teman. Yes. Ya. Suka tidak suka. Ya, ada hierarki politiknya. Ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, maka harus ada reformasi birokrasi, lalu perbaikan sistem pemilu, serta bagaimana caranya harus ada penyederhanaan partai politik. Tetapi itu bertentangan dengan demokrasi. Maka diperlukan apa? Bagaimana anggota DPR harus menaikkan parliamentary threshold tuh. Ya, nah, lalu di mana penetrasinya atau? Nah, kebanyakan daripada partai politik biasanya tentu ketika ada program pemerintah maka akan melakukan kepentingan atau melakukan tekanan di forum parlemen. Nah, disitulah ada penetrasi terhadap kekuasaan, ada bargaining politik, ada deal-deal politik antara pengawas legislatif dengan eksekutif itu. Ya, maka teman-teman semuanya, maka baik koalisi, partai politik, kekuasaan, elit, nah penting elit ini juga, ya, dan dia sangat mempengaruhi bagaimana dalam kekuasaan, ya. Anda bisa lihat apa yang dikatakan Bambang Pacul, Anda bisa lihat bagaimana orang-orang kuat, ya, bisa mempengaruhi kekuasaan. Nah, dinamika partai politik hari ini yang pertama, setiap partai politik dia tidak tentu, tidak ada koalisi abadi, dan dia selalu bergeser tergantung bagaimana arah angin atau arah kekuasaan. Nah, yang kedua, bagaimana fragmentasi dan pola koalisinya bersifat pragmatis. Jadi partai berkoalisi itu tidak berdasarkan daripada kemauan masyarakat atau kepentingan masyarakat. Tentu yang dipentingkan adalah bagaimana pragmatisme itu hadir. Gue harus dukung lu gitu kan. Nah, yang ketiga, sifatnya selalu partai politik transaksional. Ya, tidak ada idealisme tuh dalam konsep itu. Dan yang keempat, minimnya kaderisasi dan pendidikan politik, ya. Lalu yang berikutnya, partisipasi politik digital dan medsos. Dan ini memang belum terjadi, tapi beberapa partai, beberapa anggota dewan itu cenderung menggunakan daripada medsos sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah memilih cara instan. Apa? Setelah kadernya mandek, maka muncul orang Sandiaga Uno, lalu muncul Haji Isran, lalu muncul beberapa orang yang cukup bawa uang datang. Hei,
ini buat pendanaan. Apa? Langsung dia jadi wakil. Ya. Atau nggak usah jauh-jauh, katakan bos Lion itu dia cukup merapat ke PKB, lalu dia menjadi bendahara, lalu dia pemilihan, lalu dia terpilih menjadi anggota DPR. Lalu pemilihan berikutnya dia dukung Pak Jokowi, lalu diangkat menjadi one team press, ya. Dan lalu pemilu terakhir anaknya, nggak tahu saya anaknya Pak Rosa tidak itu. Nah, maka partai politik cenderung memilih cara instan ketimbang dengan cara-cara yang memang agak sulit dan rumit, ya. Karena memang pendanaan ini adalah salah satu menjadi masalah terbesar di Indonesia, suka tidak suka. Nah, ini ada kuis. Ya, artinya siapa yang bertanya, satu orang silahkan untuk menjawab, silahkan ditulis nanti. Nah, yang berikutnya apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, nama saya Gindo Manurung. Saya izin bertanya terkait dengan partai politik tentunya ya. Ini pembahasan terkait dengan dinamika partai politik bagi saya itu menarik dan juga membingungkan. Kenapa menarik? Karena hingga saat ini masih relevan, terjadi pergeseran, terjadi pergerakan. Namun kenapa rumit? Karena pembahasan ini dia menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Iya, iya. Dan tolong jangan dipelintir, bukan karena penyampaian Pak Iqbal yang berbelit-belit, enggak. Namun karena memang itu dia, ada banyak hal-hal yang tadi seharusnya tidak terjadi, namun terjadi, kayak koalisi Partai Indonesia berbasis kepentingan bukan ideologi, padahal kita ideologinya Pancasila, gitu. Lalu mereka memperebutkan kekuasaan yang membuat kebijakan itu menjadi rumit. Bahkan tadi harusnya itu multipartai belum tentu menjadi jawaban untuk setiap persoalan, namun Indonesia sekarang basisnya adalah multipartai gitu. Nah, dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan sekiranya satu pertanyaan inti gitu ya. Dalam pembahasan awal disampaikan bahwasanya partai politik dia itu harusnya memiliki kekuasaan namun tidak sewenang-wenang gitu. Dan mereka harusnya tidak mengedepankan kepentingan pribadi melainkan mengedepankan kepentingan umum. Namun saat ini kondisinya adalah kontradiksi dengan apa yang diharapkan, di mana semua kebijakan itu selalu mengikuti corak dari partai politik. Kalau partai politik yang menang PDIP berarti warnanya itu merah. Kalau yang menang ini apa, warnanya itu selalu mengikuti apa gitu yang menjadi nomor satu gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan apakah mungkin kedepannya itu kita basisnya tidak menggunakan kepentingan umum, tidak menggunakan kepentingan pribadi, melainkan selalu mengatasnamakan kepentingan umum. Itu Ya, pertanyaan saya, Pak. menarik, pertanyaan, tepuk tangan buat Saudara Gindo. Begini, suka tidak suka bahwa memang partai politik itu dia memiliki agenda sesuai dengan fungsi dan teorinya. Bagaimana teorinya itu bahwa partai politik harus menjadi jembatani komunikasi. Partai politik fungsinya melakukan pengawasan daripada lembaga eksekutif, kan begitu. Nah, partai politik dia harus mengedepankan kepentingan publik. Kenapa? Suka tidak suka, effortnya atau efek dampak kedepannya itu akan berdampak daripada elektoral vote. Suka tidak suka. Contoh, di dalam penelitian riset saya bahwa partai Aceh, kenapa dia bisa sangat bertahan hari ini? Karena dia memiliki basis masyarakat, dia memiliki kepentingan rakyat, bukan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan kelompoknya jelas bagaimana memperoleh simpati masyarakat. Nah, apakah ke depan bisa? Tentu bisa. Dan problem daripada itu adalah pendanaan. Maka muncul pro kontra di DPR tentang perihal pendanaan partai politik. Apakah dia harus dibiayai oleh APBN ataukah ya seperti hari ini cukup partai politik dikasih dari APBN sesuai dengan perolehan suaranya. Ya, nanti di DKI ada lagi dikasih sekian 10.000 atau berapa, Anda boleh cek itu pemberian dilakukan oleh Gubernur APBD DKI kepada partai politik yang ada di DPRD. Ya. Nah, bisa saja selama memang perlu catat juga ini bahwa aturan hukum itu harus jelas, aturan hukum itu harus kuat. Kenapa? Outputnya adalah partai politik yang pragmatis, yang tidak memiliki kepentingan, yang pendanaannya kurang, dia akan lebih cenderung melakukan korupsi. Ya. Dan korupsi itu tentu bukan daripada partai politik, ya, artinya orangnya, kader partainya. Artinya partai politik harus melakukan sosialisasi kepada calon-calon anggota DPRD, DPR RI-nya agar tidak melakukan korupsi.
Pertanyaannya, apakah itu berdampak atau tidak? Nah, maka masyarakat kita ya harus cerdas dalam memilih partai politik. Jangan sampai kita salah memilih, kita dirugikan sekian tahun. Oke, saya rasa itu Mas Gindo. Ada lagi satu lagi mungkin terakhir Pak Muarif, silakan. Pak, ini tadi kan disinggung di bagian itu kan terkait kaderisasi partai politik. Ya. Ya kan kalau di lapangan itu kita lihat banyak nih dari kader-kader partai ini kaderisasinya kurang gitu kan. Dan hal itu akan mempengaruhi hasil dari kebijakan publik. Nah ini tanggung jawab moral partai ini kepada rakyat itu bagaimana Pak? Karena kebijakan-kebijakan itu melenceng dari apa yang diharapkan oleh rakyat. Ya. Bagus, tepuk tangan Pak Muarif. Nah, ada yang menarik kalimat tadi Pak Muarif. Morality. Bahwa setiap partai dia memiliki moralitas yang harus dijunjung oleh partai itu. Katakan, ketika kebijakan tidak sesuai, maka masyarakat berhak menghukum daripada moral partai politik itu. Dia tidak mendukung agenda hukuman mati. Maka pemilu ke depan, 5 tahun ke depan, hukuman moralitinya apa? Kita tidak memilih partai itu. Itu hukumannya, itu punishment yang diberikan masyarakat kepada partai politik. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana perolehan suara PDIP hari ini tetap teratas. Hukuman masyarakat apa? Ya hanya berkurang sedikit. Soalnya dioper-oper ke partai yang lain. Walaupun hari ini tetap PDIP sebagai pemenang daripada pemilihan legislatif di Indonesia. Oke, mungkin itu. Nah ini teman-teman mohon tugasnya dicatat ya. Partai politik mana yang masih memiliki sirkulasi kekuasaan hari ini. Ya. Lalu yang kedua, partai politik mana yang memiliki pola kaderisasi yang sangat kuat. Nah, silakan teman-teman analisa itu, cari contoh kasusnya di daerah teman-teman, silakan ya, kalian daerah mana Bekasi, lihat, tanya ya. Nah, oke. Kesimpulan pekan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya Pak. Oke, silakan pada Saudara Rizky. Berikutnya ada lagi sebelum Rizky bicara? Saya Pak. Oke, silakan kepada Saudara Aska untuk menyimpulkan. Silakan Rizky terlebih dahulu. Jadi yang bisa saya simpulkan itu bahwa partai politik tidak ada yang masih bersifat pragmatis, tidak ada yang bersifat ideologis, dan yang ada hanyalah kepentingan. Dan dalam hal penetrasi kekuasaan, itu semua ditentukan oleh elit-elit dan juga ketua umum dari partai politik. Saya juga mau menyimpulkan Pak. Jadi saya menyimpulkan bahwa pendanaan ini masih menjadi masalah yang problematik karena bagaimanapun partai politik ini masih butuh dana yang besar untuk operasionalnya tersendiri. Oke, terima kasih atas kesimpulannya Saudara Rizky dan Aska. Saya coba untuk menambahkan sedikit kesimpulan kita hari ini. Yang pertama bahwa partai politik kecenderungan bersifat pragmatis, tidak bersifat ideologis. Yang kedua, fungsi daripada partai politik itu menjadi jembatan atau menjadi komunikasi antara negara, antara penguasa dengan masyarakatnya sebagai bentuk sumber aspirasi, penyampaian aspirasi. Yang berikutnya bahwa partai politik menghadapi kebermasalahan yang sama tadi atas pertanyaannya Saudara Gindo, masalah pendanaan. Nah, ini masih menjadi masalah klasik. Dan yang berikutnya adalah bahwa partai politik ini memiliki pola di setiap negara yang berbeda. Ada yang sistemnya satu partai, ada yang 2 partai, hingga multipartai. Indonesia menggunakan sistem multipartai dengan parliament threshold sebesar 4% yang terpilih masuk ke dalam parlemen sebanyak 8 partai politik. Oke, teman-teman, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah menyampaikan. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Minggu depan jangan lupa tugas presentasi kelompok berikutnya untuk disiapkan dengan baik. Oke, mari kita akhiri perkuliahan kita dengan hamdalah bersama-sama. Oke, BTW Daya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian pernyataan diri dosen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkait kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.